Rumah Didi, memang itu kafe sementara polisi dapat siapa? Ternyata tuh ini rupiah sudah. Oh, Sudah. Oke, selamat malam. Balik lagi bersama kita di sini. Bersama kita di sini. Keberatan podcast di episode yang kedua. Assalamualaikum. Kalau mungkin ngoni yang bau nih episode pertama sok kangen. Bau uningan apa muka bau nih. Badengar. Orang pe pendengar. Kirain tawuran bau nih boy. Orang pe para manusia-manusia keberatan. Asik sekali. Manusia-manusia yang haus pengetahuan. Iya. Manusia-manusia akan rindu akan ilmu. Iya. Kita akan kembali mengedukasi teman-teman pendengar semua. Jelas. Dimanapun teman berada, pergi dan berada, Tuhan akan menyertai. Amin. Haleluya. Dengan pengetahuan yang baru yang akan kita sajikan. Iya, yang aktual dan terkini. Iya. Sadis sekali. Akan dikupas. Setajam pisau. Standar. Kenapa pisau, Pak? Ada yang lain yang lebih tajam? Tidak begitu lucu. Tidak apa tapi karena kita tidak fokus di lucunya, Pak. Iya, tetap masih ada Rigel, Adit, ada Aldo Ketos sama Elrika dan Yoks. Malam ini pembahasan kita malam ini atau siang ini atau pagi ini Aldo masih Aldo. Iya. Jadi kali ini di episode kedua Tora akan membahas soal seperti biasa masih berat-berat. Asik. Apa itu? Inflasi. Asik sekali. Inflasi, men. Iya. Dan kebetulan karena kita di sini ada pakar bahasa, ada ahli di bahasa. Siapa tuh? Iya. Guru bahasa Indonesia SMP 3. Oke, langsung saja masuk Ence Jain. Langsung saja Bro Adit, karena expertise di bidang bahasa, boleh langsung jelaskan sebenarnya inflasi ini apa, Bro? Siap. Sebenarnya iya, tolong kembali ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima. Siap. Jadi inflasi itu adalah nomina dari ilmu ekonomi yang berarti kemerosotan nilai uang kertas karena banyaknya dan cepatnya uang beredar hingga menyebabkan naiknya harga barang-barang. Jadi kalau uang kertas beredar dengan banyak dan cepat, jadi barang-barang lagi di harga semakin naik. Nah, di situ dia terjadi inflasi itu tadi. Supply and demand. Ya, supply and demand, prinsip dasar ekonomi itu. Iya. Orang akan lebih mengkerucut, ya. Akan lebih mengkerucut. Mengerucut, Bro, mengerucut. Siap. Mohon maaf, Pak. Saya bensin wah, ada siapa di sini suara-suara. Mungkin di episode selanjutnya. Tapi hari ini khusus karena kita akan membahas soal inflasi. Kita mendatangkan expertise di bidangnya. Tentu saja, telah menjadi ciri khas dari Keberatan Podcast itu yang menghadirkan narasumber yang memiliki kapabilitas dan memiliki edukasi tentang orang tema pembicaraan. Yo, langsung saja kita mendatangkan salah seorang pakar ekonomi, bisa kita sebut pakar ekonomi. Karena memang dia bergerak dan berkarir di bidang perekonomian. Iya, masih berbau keuangan lah. Iya, lebih khusus uang dan emas. Asik sekali. Jadi beliau ini teman-teman merupakan bagian dari salah satu badan usaha milik negara atau dikenal juga dengan BUMN. Yang salah satu yang paling terkenal dan tertua dan terbesar tentu saja. Terbesar tentunya Indonesia. Jadi siapa yang kita punya sekarang? Langsung saja ada Bro Aldo Mamentu. Halo, Bro. Selamat malam semuanya. Malam. Jadi Torang Bro ini boleh jelaskan posisi sekarang sebagai bekerja di mana dan sebagai apa? Jenjang karir selalu sampai di mana? Jadi sekarang ini kita ada di perusahaan BUMN di bidang gadai. Siap. Iya, gadai emas, ya turang Pertamina. Bukan. Gadai. Apa internasionale? Bukan. Kan lebih presiden sama, Pak. Kita di Pegadaian dong. Pegadaian. Iya. Sekarang jenjang karir di mana? Puji Tuhan kita waktu udah masuk itu kita langsung di Grade Ampa.
Jadi so melewati grade 1, 2, 3, baru 4. Udah sih. Kita masuk itu memang grade 4 yang paling bawah. Jadi grade 1 sampai grade 3 nya enggak ada. Grade 1 iya, masuk langsung grade 4. Memang belum mampu naik. Grade apa ini paling rendah loh. Iya. Dia berjenjang karir, dia pengangguran baru kerja. Ya, Baru maksudnya biasa. memang bisa jadi memang tingkat DP tingkatan paling rendah, tapi kan bisa jadi Posisi. dia ditempatkan di tempat yang sangat strategis tuh. Krusial. Krusial tempat Kalau boleh tahu di Pegadaian di mana, Kang, Bro? Kalau kita sekarang di Bitung. Kota besar saja tidak. Cuma DP untung kalau umpamanya sama dengan mendarat pemain tua, tuh. Sekarang dapat tanya tugas mah bilang luar kota. Nah, tunggu sekali lagi. Mungkin DP tempat cuma di Bitung. Mas siapa tahu posisi karir Posisi. tuh DP posisi strategis dong. Di mana? Di bagian Cuma apa? kalau umpamanya kita di bagian langsung serah terima uang tunai. Siap. posisi Kasir. Ya Allah. Kasir. Jadi cuma kasir di Pegadaian di Bitung lagi. Kerja sebagai kasir. Lebih tinggi sedikit kok. Kasir. Nadanya itu, Pak. Iya, kasir. Iya, jadi Ternyata tidak begitu expert. Bahas. Ya, tapi setidaknya dari torang ini dia yang lebih mengerti lah masalah. paling mengerti. Soalnya dia yang hobi sekali pegang doi. Hampir Iya. tiap hari pegang doi. Hampir setiap hari, Boy. Kalau orang bukannya hobi, ada. Suka pegang. Jadi sebenarnya orang bahas, kenapa kira-kira orang bahas inflasi ini sebenarnya? Apa yang membuat orang tertrigger untuk membahas hal ini? Selain karena habis doi. Ya, tapi karena begini, karena kan pas sementara ada corona ini, sementara ada COVID-19 seperti episode 1 yang Toron so bahas, Iya. ini Toron so mulai ada pekerja-pekerja yang sudah dirumahkan, Oh, akhirnya nggak ada sulit lagi. penghasilan. Iya, perekonomian so mulai anjlok dari Tidak berputar. tidak berputar. Cuma enggak pengaruh for orang. Iya, karena tidak ada Cuma juga. ada sisi positif. Karena kalau orang tahu itu kan namanya corona itu paling cepat penularannya lewat uang. Ah, iya. Kalau orang-orang yang nyanda uang sama dengan orang, itu lebih sulit corona masuk. Lebih sulit. Bahkan dengan ada pandemi ataupun tidak ada pandemi, tetap orang hidup ini inflasi tuh. Mengalami Kemerosotan tetap susah dapat uang sih. Iya, susah. Kita saja jual kamera. apa begitu, Pak? Makanya kita coba bikin podcast, harusnya ini video YouTube. Cuma memang DP dasar orang bikin ini tema inflasi gara-gara seperti yang orang tahu bersama di periode COVID-19 ini, orang penilai tukar rupiah cukup anjlok dan yang sempat kita baca di berita, ini salah satu yang paling bawah dari sejarah selama sejarah. iya. Ini salah satu angka titik terendah dari titik terendah dari rupiah terhadap dolar. Tapi men, ternyata ini kita langsung mengadakan research kecil-kecilan. Asik sekali. Ada orang tim riset sendiri. Ada tim Seperti riset orang bilang, sendiri. orang ada tim riset sendiri. Iya. Karena tidak ada orang lain, dia tong sendiri. Ternyata memang kalau orang lihat di sosmed dong, orang-orang selalu mengeluh dong, kenapa ini nilai tukar rupiah makin anjlok terhadap dolar kan. Tapi ternyata memang sih, maksudnya Kenapa Bapak begitu? maksudnya memang belakangan anjlok, tapi ternyata terhitung tanggal 9 April tahun 2020 ternyata nilai tukar rupiah terhadap dolar itu mengalami peningkatan yang drastis. Ternyata bahkan justru nilai tukar rupiah itu Indonesia terhadap dolar itu DP mengalami perkembangan eksponensial kalau dibandingkan negara-negara di Asia. Nah, jadi dia perkembangan paling pesat rupiah di Asia itu ternyata Indonesia Asia, bro, Asia. Di Asia. Maksudnya Indonesia menguat, rupiah Indonesia menguat terhadap dolar itu sampai sejumlah 5,18%. Itu paling kuat di Asia, teman-teman. Dibanding dengan negara-negara lain. Dibanding dengan negara-negara lain di Asia. Sisi baiknya itu. Sisi baiknya. Pantasan PTP lorong.
Expo Payetono ini harga pertama 2.000, sekarang sudah 1,5 so turun tuh. Berpengaruh ternyata sampai di lorong. Iya, dia berpengaruh. Dia saya turun pada pakai air manta. Pengaruh nilai tukar rupiah terhadap Expo Payetono di Keminting. Itu dia. Ya, itu bisa jadi skripsi. Iya dong. Cuma memang karena orang pengetahuan tentang inflasi tidak cukup banyak, jadi orang pembahasan tentang doi jo. Iya, orang sih. Doi. Orang sih memang tidak mau terlalu bahas. Berat itu kayaknya. Yang penting orang bilang masih bersentuhan. Iya. Kita mau bahas soal doi kan berarti orang bersentuhan dengan mata uang. Nah, Mata uang. Ya. Oke. Kalau orang di Indonesia kan mata uang ada pecahan apa-apa semua. Di Indonesia cuma rupiah bangsat. Pecahan. Oh, pecahan. Goblok, pecahan. Oh, ada 1.000. Pecahan. Iya. Kalau yang Pak kita sekarang cuma ada 1.000 dan 2.000. dia ada ini, ada Yang paling bawah 50 masih pakai enggak sekarang? Sonanda. Dia 100, 200, 500, 1000, 5.000, 2.000, 5.000. 2.650. Ada dan turun jaleb dan yang dia pakai lakban. Iya, nomor. Itu satu kesatuan Iya gitu, sih. bro. Pak kita sih Ada 10 pecahan sih kalau Iya, Indonesia. sekarang. kita pernah lihat doi PC 1.500 pernah nih. Kita lihat sama-sama itu 1.500. kalau bagi kita ada 1.000 masuk modif. Pati murah susah mana yang kasih. Dorang suka gambar. Silakan nomor telepon. Suka gambar. 1.000 yang paling banyak orang modif. Iya. Iya, Pati Ada, murah. gue pernah lihat yang kalau apa? Yang Pati Murah yang pegang DP peda itu, kalau orang jaga lipat, kalau DP peda jadi mic. Jadi penyanyi. Pati murah so ada saringan tuh. Padahal memang dihukum sebenarnya nih boleh. Nih orang nih boleh lipat doi. Iya, ini boleh lipat Oh, doi. iya. Nih boleh lipat Iya. doi. nih boleh lipat. Karena memang Apalagi diatur. doi koin. Nah, kalau memang diatur dalam undang-undang, men. Karena kalau masalah doi dilipat itu diatur dalam undang-undang. Yang ini cari kita lupa kayaknya. Cuma kita pernah baca lagi di undang-undang kalau ternyata doi 100.000 itu nih boleh simpang di Popoji. Karena Iya, apalagi yang orang pedoi. Dia masuk di undang-undang pencurian. Iya sih. Pencuri. 378 Iya, gitu. tahu. Mar ini apa? Kalau doi pecis boleh aja pakai cabang jenggot. Yo, itu salah satu fungsi selain sebagai apa? Selain alat tukar boleh jadi Dia DP khasiat doi 500 yang warna kuning itu ternyata itu boleh kasih hilang masuk angin. Oh iya. Iya, jadi taruh minyak di belakang kung goso-goso. Bakro. Ada yang ini apa? Yang doi yang 500 silver. Itu boleh sehilang batok. Oh iya. Iya, kumpul jadi kayak ampas 2.000 dikodin. Banyak ternyata khasiat ya. Cuman ini, cuman 200 apa? 200 kalau udah 2 boleh pakai ngerasain ganti tangan. Dia kan jadi hitam dan tapi putar-putar. apa cara simpang doi kertas dan koin beda. Kalau kertas kan di dompet masih boleh tapak. Kalau kadang koin jaga jatuh. Iya, Itu kadang. kalau rupa anak-anak sekarang itu paling taruh di telinga lah. Oh, iya. Itu simpang Jadi taruh piercing. di telinga. Itu tuh orang mujur men karena di Indonesia sekarang itu pecahan paling tinggi itu cuma 100.000 rupiah. Nah. Itu paling tinggi. Ada ini Tompe Tim Research sudah kasih tadi. Asik sekali. Nggak baru cari, Bang. Jangan daftar balik. Jadi ternyata men dulu itu tahun 1946 itu di negara Hungaria pernah ada satu lembar kertas DP jumlah itu 1 miliar triliun pengo. 1 miliar 1 triliun. miliar triliun. DP angka 0 ada 20, Bos. Wadaw. Mau lebih banyak dari tronton gitu bola gitu. DP tulisan sampai di ujung. Kita pernah lihat uang rupiah DP besaran 1 juta. Satu kertas. Iya. Minta turun jalipa DP 0 sih baku dapat. Nggak usah mau dibayangkan dong. Kalau tuh orang yang tadi sama dengan anak-anak doi cuma 500 taruh di telinga kong ciri kan Asal ya bisa sudah nih. lah. Iya. Ini 1 miliar triliun 1 miliar triliun kalau jatuh dia kehidupan jatuh gitu. Air mata jatuh. Memang DP dia langsung inflasi. Langsung, mari makan. Woi, mari cuma makan sama makan. Nanti kita bayar. Gue jatuh. Kayak makan satu kelurahan. 1 miliar ini di mana DP negara? Hungaria. Di Hungaria. Berbatus pernah pakai nih doi ini. Berbatus pernah pakai doi ini. Berbatu memang kaya. Kurang apa berbatuk?
Jadi emang dari negara-negara yang selain nilai tukar ada juga dompet mata uang. Kalau pada Indonesia sendiri, orang DP klasifikasi perekonomian dibagi oleh UMP. Upah minimum provinsi. Oh iya, provinsi. Selama ini kita pikir pekerja gitu. Kita kira pegawai. Sorry. Pekerja. Dikira UMP senjata di pub. Peluru biru sekarang. Peluru biru. Dulu peluru oranye, sekarang biru memang. Yang pakai suppressor ya. UMP masing-masing daerah beda. Ini juga menentukan di DP. Ini salah satu inflasi itu digunakan untuk formula Menentukan penentuan UMP untuk tahun ke depannya. Kalau untuk sekarang sejauh orang tim riset cari, boleh langsung ada Bro Aldo, tenaga medis yang bahas UMP. Tapi ini juga research yang terpercaya Asik sekali. Dari mana, Bro? dari Google. Uangkita.blogspot.com. Apa sih? Ini ada beberapa provinsi, cuma orang ambil saja yang provinsi yang paling tinggi DP UMP dan yang paling rendah. Oke. Iya. Jadi provinsi yang paling tinggi itu ada DKI Jakarta. Imar jaga banjir dorang. Iya sih banjir. Mar Bukan lumayan tinggi. tinggi. Tinggi mar banjir. Dengan pada tahun 2019 UMP di sana itu ada 3.940.973. 2000 berapa? 2019. Oh. Tunggu berapa coba ulang? 3.940.000. 973. Ini 973 nya pakai biaya apa soalnya? Ini apa kamu DP 3 rupiah Jo. for negara ya, for negara apa UMP membayar mesti Nyanda begitu amat yang. supaya paling rame. Apa yang 000? Cuma mau coba bagi 3.940.000. Ya ada episode 73. Oh iya betul. Cuma sekarang di Itu DP arti gotong royong. Oh, Jakarta paling tinggi deh. Cuma sekarang tahun 2020 mengalami peningkatan. Jadi total 4.267.349. Pak 349 Pak. Bapak ya. Kita kalau dapat kerja akung DP bos bilang nggak DP gaji UMP, mau tagih tuh 349. Pak ya. Serta itu DP bos kasih 500, mana DP 151. Mohon maaf ini untuk Ibu Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan. Dia Nah. dengar Tompi podcast ini. Iya Bu. Ibu Sri Bu. Mulyani. nanti tag. Cuma yang- Orang meminta tolong nang kalau boleh nang nih UMP seganap jodangnya usah pakai DP 349 pera. For apa itu 349? Iya, DP mau baku saya pulang susah Bu. Maksudnya DP orang mau baku saya pulang ini bingung ini Bu. Masa pas nggak terima gaji 4.267.000 DP 349 dapat sugus. Masa dia kasih for 2 orang punya kok ngondok berbagai DP sisa dan buku cari juga buku foto. Jadi Ibu Sri Mulyani Susah, Bu. kalau boleh seilang joto DP terakhir. Ibu pasti dengar nih podcast. Iya Bu. Ibu Dan- pasti siksa menghitung itu dia. Dan provinsi yang paling rendah DP UMP itu ada di Jawa Tengah. Pada tahun 2019 DP UMP itu 1.665.396. Masih ada 396. Ini beda begitu. Kan maksudnya Jakarta. Padahal tunggu masih dulu. di Jawa, Bro. Di tahun 2020 mengalami peningkatan. Jadi Jadi 1.742.015. DP peningkatan tidak meningkat Bu. Bapak yang di Jawa Tengah ya, tolong. DP peningkatan tidak meningkat sama sekali Pak. Ini orang Jawa Tengah coba jauh main nekat. DP pekerjaan apa itu Pak? Ini main nekat tanam-tanam 1.000. Lebih untung daripada orang bekerja. coba Bang, itu juga pengaruh dari orang konsumtif dan. Jadi Iya. biaya hidup di sana orang pe Mungkin ringan lah biaya hidup di sana. Mungkin gitu. biaya hidup di sana. Yang kedua kita tahu Papua. Iya Pak. Yang kedua Papua. Orang tahu ke berapa? Orang ke berapa? Papua berapa? Papua berapa? Yang kedua Papua dengan total pada tahun 2020 3.516.700 rupiah. Ini tertinggi. Nah, ini kan Kedua pasti tertinggi, kedua tertinggi. Kedua Kedua tertinggi. tertinggi. Di memang Papua. begitu karena ada ini tuh di sana, bosa losa. Kenapa? Apa kaitan pemain bola dengan UMP Pak? Banyak pemain timnas. Persipura ini, aduh, kuat Persipura masih masuk. Sulut ke berapa? Sulut, orang mesti berbangga. Sulut masuk di yang posisi ketiga dengan Oh UMP. iya so, iya so. 3 besar lah ya. Masuk 3 besar Sulut. Liga besar. Masuk Liga Champions. Ini masuk Liga Champions. Di atas MU. Kalau orang nyedak taruh pas Sulut di posisi ketiga, orang pasti akan menyulut keributan. Orang Sulut. Ini orang di posisi 3. Orang di posisi 3. Berarti berbahagia Cuma lah kita- orang-orang Sulut
Iya. Toh, Iya. berarti kau ini UMP doh, berarti. Mana apa gaji berapa? Kita untung kalau for kita sih kita pas dalia data ternyata kita pe gaji agak lebih tinggi dari UMP Sulut. Kalau UMP Sulut kan 3.310.723. Kalau kita cuma beda di ekor 800. Kalau udah kasih mar ada tunjangan. Oh iya, buat ditunjuk. Kalau kita lihat puji Tuhan masih UMP. UMP Puerto Rico. UMP El Salvador. Berarti memang betul sih topik biaya hidup di sini beda jauh dengan yang di Jawa. Hari kita pernah ke Jawa, ke Malang, kita udah makan nasi dang, khusus pakai ayam yang goreng dan kung ada panggal-panggal, baru pakai telur, kung minum es jeruk, DP harga cuma 8.000 cuy. Wadaw. Wow. 8.000. Kita di Jogja tuh hari pernah pengalaman kita makan nasi goreng tuh. Nasi goreng kung kita semua bayar nah. Tante berapa? Kung dia bilang tuh DP angka, terkira 13.500. Tasik keluar 20.000, tuh ibu bilang, Dek, nggak ada duit kecil, begitu kan? Nggak ada doi kecil, nggak doi halus. Tapi bilang, nggak ada. Berapa su? 3.500 dong. Nasi Itu orang- goreng pakai telur, so CDP campur pakai telur, kung dapat telur dadar, kung tabur ayam di atas. Allah. Nih bangsa cari doi atau cari pahala? Kita waktu di Jakarta lalu kita pernah pesan nasi ayam tuh. Waktu ibu langsung bilang habis. Jadi Iya. pesan lain gitu. Kira-kira Nah, masalah harga sih memang. Nggak ada pesan habis nggak bayar? Gratis. kira ada perbandingan. Dulu kita di tuh hari di apa? Dapat kasih bu nasi ayam dan satu. Ibu mama. Tapi mama. Mari coba tanya Pak Aldo Kids, dia kan belum pernah ke Jakarta tuh. Iya sih. Di Manado bagaimana bro? Di Manado, bahkan 8.000 itu nggak sudah nasi campur ayam tuh. Di sini 8.000 Kinder Joy-nya dapat 2. Cuma masa Indomaret kali harga Kinder Joy. Mahal sekali. Ada tapi tamang di kampus dia jual nasi campur cuma 5.000. Jadi nasi kung dia campur begitu loh. Dia cuma putar-putar. Campur begitu loh. Yang penting dapat leta campur. Di Bitung dong bro, di Bitung DP biaya hidup bagaimana? Kalau di Bitung sih kebanyakan kalau lantaran kan kita di Girian kan banyak dengan orang-orang yang Kidal. bukan kidal sih. Kiri. Weh. Itu Cuma- kirian. Oke. Iya. Nah, di sana kan banyak tempat-tempat makan sore, Oh. Tenang aja perlu minta maaf di sini. Mau minta maaf pas apa? Tamakang tuh dia. Bak Tagor, tuh Bak Tagor Pantaolan. Pantaolan. Olan mana-mana boy. Ada boleh Bro, jadi- jangan masalah nama, Bro. Kembali. Oh iya. Jadi ya for orang yang tinggal di situ terbantu karena banyak dengan nasi ukur sendiri. Nasi bagaimana itu bro? Oh, Jadi- jadi kira DP nama makanan nasi ukur sendiri. Iya, ada nasi biasa. Karena makan nasi dari Cuma Mister. cuma tambah ukur sendiri. Jadi pas dia palu nasi di sekilometer. Oh, jadi DP nasi torang follow sendiri. Iya. Iya. Ya kayak itu Jawa ya. Prasmanan lah dia penang prasmanan. Karena memang ternyata bukan cuma itu dong. Biaya hidup kan sama atau bukan cuma masalah ini kuliner dong. Ternyata memang kalau perbandingan di Jawa dengan kotoran di sini di Sulawesi Utara beda jauh. Kalau di Sulawesi Utara kos-kosan DP biaya berapa kira-kira satu bulan? Kalau di 700 pusat kota, 700 ada kalau itu. di pusat kota kalau di pusat kota dia kisaran 3 juta. 4 points tapi. Iya. Itu yang memang view memang ada laut. yang sekitar kampus berapa dia? 700, Kalau 800 kalau ada. sekitar kampus, kalau yang di Manado, kalau yang di Unsrat itu dia ada yang paling murah dia 500. Nah, tapi tamang atau di Jogja DP kos 1 bulan itu 30 hari. Wah, Memang. Sampai Februari le, Pak, 30. kayak pas sama yang di Jayapura dong. Di Manado sih begitu. Warga- Kalau Kalau di kali ini jatuh Bang. rumah ada kalinya 28. Red. Nah, itu. Ada yang sampai 25. Apa itu? Nggak, coba suka bilang. Cuma kita bersyukur kalau di Bitung kita dapat kos yang cukup murah justru. Dia 200 ribu kamar mandi dalam. Iya. Iya tidur di kamar mandi. Ini cuma kamar mandi 200 ribu itu. Ada orang yang 350.000 kamar mandi luar no. Luar kota tapi. Kamar mandi mesti nyebrang. Mesti berangkat dulu. Kita kira satu setengah Tersiksa. kamar mandi dalam, mar dalam hati kan. jadi kan anggap karena semandi.
Semandi kok kita nih hari. Cuma mindset dah. Cuma mindset memang dalam hati. Ada kos-kosan yang bapaksa gitu. Ada kos-kosan yang dorang bilang dorang AC. Dorang ada AC jadi dapat dengar murah. Setahu kita yang AC itu di Manado itu sekitar 1 juta. Tapi ada yang 500.000 tapi ada AC. Cuma ini tahu yang dua ruangan yang DP DP AC for 2 ruangan. Ada DP AC terbagi for 2 ruangan gitu. Pelit sekali Bang. Coba bercerita kos. Ternyata yang murah-murah justru kos-kosan bebas. Iya. Memang. Kita baru-baru udah cek kos, kan kita mau ganti lantaran kan dingin. Tiba-tiba di kamar mandi tuh. Ternyata betul dah. Kita ganti. Cuma dapatnya yang hampir sama 250. Ternyata kos-kosan bebas, kita tanya tidur di mana, dia bilang bebas. Mau di luar kah, mau di belakang, bebas. Di pagar kan. Mau di tangga kah. Itu kos-kosan bebas. Kita tampak kos sekarang sedap sekali, dapat kamar dan dapat ruang tamu. Jadi kalau dari kamar buka ruang tamu tinggal sini bolsak. Satu ruangan. Itu memang satu kotak, Pak. Satu ruangan itu, Pak. Ada kamar mandi dalam itu. Dalam situ jadi. Situ-situ saja. Wah, apa kos di penjara, Bray? Ada yang lebih murah 200.000. Marnya pakai mandi, dong kasih tisu basah. itu gila. Itu kalau cerita kos-kosan, Kang. Cuma memang kalau ada kos kan biasa abis doi itu apalagi covid begini coba menipe. Aduh. Coba mungkin ada pengalaman kalau habis doi dah. Kita ada pengalaman ini ini baking benci sekali. Jadi kita karena kan puji Tuhan kita S1 kita ambil di Unsrat. Nah, kong akhirnya kita lanjut di Stipe Trabitum. Maksudnya jangan iyo. S2 tak berhenti kong lanjut. Oh gitu. Cuma abis ini minta mau lanjut di mana lagi? Mau tahu tuh berarti. Sopatan. Nah, jadi pas kita di Stipe Trabitum itu kita ada apa kok dia arisan. Jadi setiap 2 minggu itu kumpul 500.000. Nah, ini kita semua terima bulan depan. Kau dorang semua sunyak apa dong? Kau alasan sunyak kuliah kuat. Marco kita pemaksud dong. Siapa tahu kita pemaksud? Keuangan memang. Lantaran keuangan itu paling bikin bingung sih. Yo, memang sekarang keuangan memang makin sulit ya. Orang apalagi orang yang notabene bekerja di tidak bekerja Kita sih bekerja di ini PT Real Madrid. memang ya punya kerjaan sama sekali memang suram apalagi memang semenjak itu sejarah doi masuk. Jadi kalau sejarah doi pernah nggak nih begitu di jalan doi? Di jalan kong berharap dapat doi dapat plastik isi doi di jalan. Kita sampai sebayangkan dah kalau mau pakai 1 juta mau pakai beli handphone. Ini kan kau dapat 10 juta di jalan. Gue ini pernah coba tarik doi ATM nang, tarik 50.000. Mari gue nih pici nang. Ini kon dia 2 cago ini. Ini kau tak lapis, sama aku tempel ATM salah. Sakitnya ada doinya, bro. Atau pas masuk ATM dah, kau diharap dah ada orang sebelumnya dan DP ATM masih tertinggal di dalam. Kau dia belum kasih keluar. Kong DP password ada di ATM dan ada kertas. Ya dia belum kasih keluar. Bahkan kita pernah saking ada doinya kita pas masuk parkir kawasan kita bilang dibayar bale. Pas kita masuk boleh bukan dibayar bale. Nggak ada alasan yang gini. Ini ada doi kasih kok. Ada Ada. Kalau soal apa pengalaman yang nyana ada doi sekali sih kita belum pernah rasa sih. Ya karena tidak ada doi terus tuh. Jadi dia berkesan. Jadi berkali-kali dah, bukan sekali dah. Ya doi sekali. Kita memang jarang nyada doi sekali karena statis. Memang nyada doi terus. Rata-rata terus. Ada yang pengusaha dan rumah magang kong dapatannya begini. Bapak, apakah COVID-19 berdampak di bapak usaha? Oh tidak, memang dari dulu sunyi. Pas di COVID-19 Tidak ada sama dampak. sahabat sebenarnya. Cuma jangan tersinggung nak kalau wanita petamang dia bilang, "Duh, takut suka pipa Unimor, tapi duit tinggal 200." Aduh, kita tersinggung sekali kemarin. Serius. Orang dari dulu suka bawa uni, DP doi sampai 200. Nggak usah tuh bener. Tinggal 200 kata dia. Ini tuh orang terus kombo ini martape doi 200. Mar 200 dalam arti harafiah. 200. 200 memang cuma 200 ya, 200 spare. Itu gue sampai dapat bayar. Gue pernah ada. Gue ninya ada doi, kong tamang pagi di rumah makan. Pas kena duduk kong bilang,
Nganya Ustaz. Oh, sudah so makan kok. Langsung pura-pura kuat. Lu habis kira makan kau nih bilang hitung jangan kita bayar. Aduh, segitu sekali. Kau dia bilang begini, ya kurang 10.000 ini, pinjam dong sampai 10.000 dulu. Oh, sisa itu. Atau yang pas Pengalaman bagaimana pengalaman pasnya doi ini? Kita biasanya kalau kita kan anak kos tuh, kita bakos di luar kota sebagaimana yang kita tahu. Ih, di mana? Ini Tondan udah. Karena kita bakos, jadi kalau kita punya doi sekali itu ada hal mendesak yang orang lakukan, sering sekali mendesak sering sekali. Itu adalah bilang Pak Jus bayar kos. Anak kurang ajar. Tante kalau dengar nih podcast tante, Adit Baleo. Aja, mak, ini bulan Februari ini so belum bayar ini. Baru-baru dong dek bulan Februari. Oh, itu bulan Februari yang bulan lalu. DP kalender 14 bulan nih. Mama kita dong mau bayar doi kos. Ini baru tanggal 14. Mama udah kasih dong tanggal 11. Oh, memang tapi itu kos 3 hari kok. Mama kita yang bayar kos. Adiknya bakos. Sorry, Pak. Cuma suka mau minta doi, Pak. Nggak ada alasan lain, maaf. Itu lumayan sih. Kalau yang anak-anak kos lain kan standar tuh kalau dompet dia pakai nang sampo yang botol dang. Kalau so habis kau isi ulang air. Air. Kalau kita sampo saset isi ulang air. Betul sekali. Karena ada di tahap miskin, kalau kena soba sampo pakai sabong. Adik sesampo sampo pakai sabong. Suram. Gue tahu ini, kalau sikat gigi soalnya pakai pasta gigi, kong berharap sama di barat-barat dan nggak usah babusan punya papa. Langsung mindset gue ada hilang kuman. Yang penting kumannya ada. Ini udah merasa enggak kalau cewek-cewek maksudnya wanita cewek dompet sampo sabong ada sekitar 7 sampo for muka lain, for tangan lain, dompet rambut ada sampo ada 7, for dompet satu badan tompunya sabong 1, for 7 anggota badan. 7 satu. Ini sapu semua memang. Biar habis itu isi di mulut. Iya, sampai sekarang kita nih tahu DP beda lipstick, lip gloss, Lip balm. lip tint. Ini orang doi kan. Dorang doga. Yang bicara orang PI. Kalau kita kalau sehabis doi sekali kita lebih pilih bakunci di kamar, pun kita berdoa no. Kita berdoa Tuhan semoga ada orang Bogor tak salah kirim transfer doi. Kasihan. Itu harapan dong ketika nyak doi dong. Mar, kadang lagi biar kalau orang coba pikir pas orang nyak doi bagaimana? Mar, lain kali pas orang dah doi, lain kali jaga rupa. Karena pernah enggak coba pikir, oh kita kalau doi tampil ini banyak pernah tercapai kan. Ngoni pertanyaan. Ngoni kalau dapat 100 miliar ngoni bikin apa? 100 miliar bro. Coba satu-satu ngadul kan. Kalau dapat 100 miliar nggak bikin apa? Pertama kan bayar pinjaman online bro. Karena kebetulan sudah pada PCBS teman-teman dicari Regal pencuri uang perusahaan. Ini kisah nyata teman-teman. Ngoni yang saya juga. Ngoni yang Bataman dari Regal, Ngoni pasti pernah dapat SMS. Iya. Pertama kita bayar tapi utang 2 juta, aku kasih lebih 2 juta tapi barna pun tagih di bulan depan. Apa ya kita mau kasih Pak tamu ke KFC, kita mau beli KFC banyak-banyak, untuk bilang sampai kita boleh dinner dengan Colonel Sanders. DP opa dah. Opa. Oh iya. Girl lain cerita. Emang mesti begitu dah. Atau paling kita buka usaha. Usaha apa itu, Cek? Usaha. Kita belum terpikir yang lucu. Nah, kalau apa tuh kalau ini kan maksudnya dari sudut pandang dari orang yang memang sulit dapat doi ketika dapat doi banyak mau bagaimana kan? Gimana kalau ngana kedo kan ya per bulan ada pemasukan. Nah, Di atas UMP lagi, Cak. di atas UMP walaupun di atas 300 perak ya. Di atas UMP dia M4. Kita kalau misalkan dapat 100 miliar. 100 miliar ini. Ini mendadak, Kang. Out of nowhere, Kang. Kayak- Tiba-tiba dapat 100 miliar. Jadi kita pertama kita pergi ATM, kita main-main transfer asal-asal no. Asik sekali. Iya. Pasti ada salah satu orang yang sama dengan Regal yang berdoa begitu. Oh, mulia sekali anak ini. Sayangnya tidak akan terjadi. Karena itu. Nah, lanjut. Baru berikut ya kita kurang kasih sumbangkan. Sumbang sampo Pak Adi. Tapi Ajus pertama. Itu bukan sumbang kan, itu Pak Ajus, bukan sumbang, Bos. Sumbang Pak Ajus. Cuma Ajus butuh gitu. Memang kebutuhan diharuskan karena sebagai anak. Bagus. Kasih Pak Ajus baru
Baru habis itu kita bahur-bahuran mau bikin apa, kita kerja, kita bikin, kan ini umpama tuh. Iya, Kita umpama. bikin ya sesuatu yang bikin kita senang. Hura-hura ya. Iya, hura-hura. Hip hip ya. Kita hura-hura. Sebenarnya menikmati dan hidup dengan hal-hal yang tidak nyata seperti ini. Kita suka kepikiran kan, suka musenai haji tapi mama. Kristen. Kita boleh sih kita paham. Ya, kamu boleh bayar apa no Pak Haji kau ngapain mak naik pada dia. Waduh. Ya Allah. Kentar sekali dok, kenapa kau minta dia? Anak kur. Kalau kita ada 1 miliar 100 miliar ya. 100. 100 miliar. Iya, DP 1 miliar saja kita masih berpikirin mau bikin apa. 1 miliar. Apalagi 100 lah. Ya, itu Apalagi tuh 100. sebelum itu ini doi paling besar yang Muni pernah pegang berapa? 100.000. Maksudnya ada jumlah. Oh, kita pernah pegang 10 juta tuh. Hah, Cash, pegang cash, berapa? cash. Kalau kita Oh, sih kalau paling besar kita pegang itu pun enggak lama. 4 juta langsung bayar UKT. Itu doi UKT. Langsung Bang. bayar 2 semester. Berarti kita paling besar. Setengah ini punya berapa? Kita pernah cuman sampai 8 kayaknya, cuman pernah sampai. Oh, ini studio sudah berkat. 8 juta, 8 Karena juta. kan kita tuh apa tuh, maksudnya kerja, jadi pernah bastor ke bank ya 200 juta. Oh, sudah jauh. gitu. Oh, malu kita mau bilang. Kita pernah pegang 28 juta, Cis. Doi bador organisasi. Pegang lah. Ya maksudnya kan bukan torpedoy dan cuma setidaknya terang boleh Setidaknya pegang. orang pernah pegang dan orang pernah rasa DP grogi kau pegang doi banyak. Itu memang tuh doi bisa bilang sama dengan anak anaknya jaga supaya doi lah. Sedikit ngalir lihat di tas masih ada nyanda ya. Itu pun kalau kita udah bawa 10 juta, kalau kita udah pegang anak, tapi anak juga ambil. Bayangkan kita mau bayangkan tuh 4 juta tera bawa-bawa, kita kan mau store retailer, pas duduk nomor antrian apa panggil, kita langsung maju, kita hitung dulu ditambah. Ini 4 juta pasnya enggak. Jadi kalau pas kena maju retailer dia hitung 3.900. 100.000 ngana minggu di mana ngana mau cari. Di mana Karena sudah bapak panggil gitu. Masa kasih suruh tahan belum tim balik ulang. Kalau cuma 100.000 pinjaman online. Jangan mengulang kesalahan. Kembali dulu, ya belum jawab tadi. Oke, kalau kita sih kalau kita ada 100 miliar yang memang kita mau baking betul-betul, kita bikin tep ulang tahun. Oh, nggak pernah. Nah, mungkin kita pernah dapat baking Marle kok. Tapi kakak kan yang bilang 17 tahun tuh jaga baking ulang tahun tuh. Oh. Enggak sih, orang biasa tiap tahun kan ada 17 tahun cuma. Ya, tapi kakak kita tanpa pikir waktu itu 17 tahun kita mau dapat baking ulang Sweet tahun. 17. Sweet Oh. 17. Wes, masalahnya Sweet 17. Tuh. Tapi kakak karena kita dari kakak waktu dia 15 dapat baking. 16 lebih besar. 17 sewa gedung. Kita laki-laki kok anak sayang-sayang no. Kok kita Mau mengerti dan. yang jaga juara-juara. Oh, iya, di iya. sekolah. Berprestasi. Belajar dengan baking. Tema baking nasi goreng gitu masih berbagi di kampung berbagi. Dan ada kegiatan sama sekali. Mari kita Jadi hampir ulang sama tahun. dengan anak lan. Kita cuma 1 kali yang bikin ulang tahun. Nah. Itu lewat pas kita 17 tahun. Toh, orang bilang nyanal dong, mesti bikin pesta. Dia bilang biar juga bikin ibadah kolom. Nyana mesti bikin pesta. Kayaknya orang bikin sama yang sabua, kau undang kolom. Ibadah kolom tetapi itu bangsa. Kira-kira pesta pora gitu. Iya, bangsat. Jadi kita lihat paling DP sisa-sisa itu no, so itu kita suka bawa Itu DPG Star Penatua Kolom. Dan kita ini kalau DP sisa dari 100 juta itu kita mau undang Pak Awe ulang. Bang Awe kamu undang ulang Bang Awe langsung bayar doi tiket pulang. Sumpah. 4 kali balik le. Inside joke sekali. Iya, inside jokes. Cuma memang kita ada kerinduan kalau dapat 100 miliar beli Neymar. Kau cuma suruh-suruh dah. Nah, ambilkan minum dulu. Jadi jarang tuh lihat dong pemain Paris Saint-Germain Neymar dos Santos Junior ditransfer ke Paniki. Jarang tuh. Terus Ada DP foto dong, dia pegang kaos rumah. Kau tulis apa sih remaja gaming bersinode. Ayo kita mau beli Neymar, kung pakai gerak jalan. Neymar kung pakai ikut TCA. Neymar itu Kita. ini tanpa mengurangi rasa hormat ya. Neymar itu kalau minting sama orang biasa dia. Iya sih. Iya karena DP kuli su menunjang. Kuli menunjang DP pirang-pirang panas. Jadi pada menunjang sekali. Apa nggak ada beda? Karena sudah Balon d'Or kayak atau apa? Apa nggak beda? Nggak ada yang anak-anak yang kalau libur DP pirang sama. DP sama warna kan. Pirang baku tambah.
Bagaimana lagu kalau orang Bapiran? Rambut warna-warni Bagai gulali. Aduh. Oke, lanjut. Kan tadi kan 100 miliar tuh. Gara-gara orang pe nomina orang pe mata uang kan cukup sampai banyak tuh orang sampai dia pegang 500 juta, 1 miliar. Kalau rupa di Amerika kan dorong 10.000 sebesar sekali toh. Iya, Sempat, dorang pe jumlah kan ada cuma Sampai- $1. Iya, satu. Karena dorang pecahan paling kecil itu satu. Kalau $1. Rencananya dulu ada berapa tahun lalu tuh kita sempat dapat informasi, sempat baca berita, sempat ada rencananya pemerintah mau DP nama redenominasi Indonesia. ke Indonesia. Jadi kayak mau hilang 3 nol yang di belakang begitu. Kalau 4 orang kan DP saldo 0, jadi mau hilang berapa nol kan? Banyak berpengaruh. Jadi apa misalnya 1000 jadi 1. Aduh, ini 1.000 jadi 1, 2.000. 1000 jadi 1 atau 1 sen kalau nggak salah. Jadi kayak dang 1 sen, Ya, cuma- baru yang 10 yang 1. Beda nama dang begitu dang. Masa ini bahaya, men. Kalau DP 1.000 ini 1.500 toh. Ini bahaya ini kalau 4 orang di banjir. Kalau mau hilang nang cuma jadi 1,5. Karena 4 orang kan ada budaya singkat-singkat dang. Doi oto berapa om sekarang? So 2 ri 5 ra. Cis ada 2 ri pengana. Mak minta 5 ri dang. Nah, enak tuh ada peri dang. Bisa kalau dia so redenominasi, ini kan cuma jadi mak ada sa pengana. Ada satu Ada sari jadi sak. Jadi sari jadi sa. Ini enak dan kalau buat taruh dong. Coba taruh Liverpool MU berapa? 3. Nyedak sangat gigi. 2. Bapak taruh jo turun 2 tak for setengah. Berapa? 200.000. Wih, banyak jadi. Garang. DP dapat dengar 1000 itu dah memang dapat dengar sekali di garang. Boleh yakin. Atau mau pakai BO. Cewek stay, yuk berapa? 3 yuk. 3 orang. Aldo dapat gaji tuh. Nggak dapat gaji berapa? 4 juta. Wih, dapat jutawan. Tuh, Aldo nggak dapat gaji berapa? 4 ri. Ribuan. Cuma setidaknya itu boleh jadi torompi apa dang sama dengan torompi harapan akhirnya boleh mau terwujud dengan 3 angka di belakang dihapus yang sama dengan tadi UMP yang DP 15. Oh, iya, betul. Akhirnya. Mari ganti 389 perak soalnya ada. Hilang dulu. Jadi sekarang Iya. DP UMP 4.573. 0,15. Ate kok. Ente mau cari di mana DP 0, bro. Itu pecahan-pecahan Pakai koma semakin gitu. sulit. Cuma memang orang aja balik lagi ke soal nilai tukar rupiah dengan mata uang. Bahkan maksudnya ada orang-orang kaya di luar sana dong. Di luar sana. Orang sekarang kan miskin tuh boy. Maksudnya miskin Sekarang? dari dulu dan sampai Dari dulu. Ele mau bayar pulsa masih ukur-ukur dan selesai mau beli pulsa harga 2.000 ada pulsa 2.000. Yang dapus 50 harga 2.000. Maksudnya di saat yang sama banyak orang beli hal yang tidak wajar dong. Iya men. Di saat yang sama orang beli hal yang nggak perlu, mereka keluar doi bisa. Orang miskin yang di sana beli barang-barang tidak perlu bang. Torang kalau torang kan setidaknya kalau udah doi banyak ada sudah pikir tamu beli ini untuk torang kebutuhan yang torang perlu. Tapi ada orang-orang yang mana tadi ada salah satu orang yang DP nama Simon Jewelres. Simon Jewelres ini dia pernah baking berlian coklat yang ada berlian kuning biru. Bang, itu Cuman coklat dengan harga kalau dirupiahkan itu 200 miliar. bikin Satu- martabak berapa itu? Satu kotak coklat Mau belikan pilus, Bray. 200 miliar, Bray. Sedangkan orang nabung berandai cuma sampai 100. Coklat 200 miliar. Men, tak pikir DP itu kita pikir berlian kuning biru ini yang berlian. Iya sih. Belian kuning. Mas kalau tambah merah Berlian ada jual di Ukraina. Indomaret loh itu. Ya beli coklat harga 200 miliar nggak taruh di kulkas kok nggak napi kamanakan makan. Aduh, benar. Kita mau sembelih di PKK. ada tuh tisu toilet. Tisu toilet dengan harga 18 miliar. Itu terbuat dari emas serpihan 22 karat. Astaga. Oh, saya akan tai. Cuma saya Ada tuh hari tisu toilet, mar nggak mahal-mahal amat sih. Dia 2 juta. Dapat banyak tapi. Boleh
Kita kalau udah tisu toilet dengan serpihan emas, mah lebih baik gosok di baju. Mah sayang gitu. Mah ada emas Karena tuh niat tisu. mau robek Iya. motor ditampa sampelnya rela gitu. Kesian nih. Juga cuma itu. Itu ada yang lebih gila. Itu ada barang dengan harga 186 juta rupiah. Barang. Iya. Apa itu? Mau tahu apa itu? Kantong teh celup. Kantong teh celup karena kata pakai berlian. Kantong teh celup 186 juta rupiah. 186. 186 kok kan cuma pakai for 3 malam. Teh celup yang kalau ada petura apa Sariwangi. Sariwangi. Sarung teh celup. DP sarung ya? Sarung teh celup 186 juta. Itu kalau mau beli Sariwangi, DP sarung boleh pakai sholat. DP sarung Boleh dia pakai pasar. tinju. Karena bikin teh begitu dan kok nggak simpang DP sarung teh. Kok nggak tahu ini. Mak tapi sarung teh mana? Ih, mama so buang. Apa Itu be, bahkan Sariwangi kalau pakai itu dia DP tagline berubah. Misalkan kalau Sariwangi itu, "Pak, ngeteh yuk." Kalau pakai yang teh celup begini, "Pak, miskin yuk." ada yang paling terakhir. Mahal sekali tuan. Ada yang paling terakhir hal yang berguna, yang mahal. Atau DP harga itu 13,3 juta. 13,3 juta. Itu apa? Aplikasi. Cuma Ada aplikasi dan sampai sekarang kalau mau cek ada di Play Store itu aplikasi DP nama aplikasi itu Armin Hendrix. Apa? Armin Hendrix. Armin. Itu DP saya pembuat ngamati- penama. Yang boleh mau cuma memang cuma orang kaya. Cuma orang kaya. Itu Coba tes segala. Coba. Itu DP pembuat DP nama itu dia kasih nama di aplikasi. Itu DP nama aplikasi. DP nama sendiri. Nah, dan itu ini namanya- aplikasi berfungsi. Aplikasi ini kalau ngoni beli, terus pas ngoni buka, di dalam itu ada berlian merah. Nah, ini berlian merah ini kalau ngoni mau klik, ini akan muncul suara kalau dalam bahasa Indonesia dia mau bilang, "Saya kaya, saya sangat kaya, saya sukses dan saya sehat." Cuma itu, bro. Dan 8 orang yang beli mengatakan dia puas. Dia senang dengan aplikasi seperti ini. Bang. Marco bilang pas apa? DP nama? Armin Hendrix. Armin Hendrix. Itu cok gua ada salah satu dari berlian yang pas klik langsung Wota colo itu pasti. Dia beli malam-malam cuma baru dengar suara kayak. 13,3 juta Begitu. aplikasi. Kalau cuma for dengar saya sukses, bayar 500.000 juta VN tiap hari. Saya mungkin, kaya. Mungkin orang ini kaya, ndak ada yang ini ndak ada dong kesehatan mental terganggu dan jadinya ndak ada yang suka mendukung pada orang tuh. Jadi makanya orang senang kalau jadi puji-puji begitu. Sebenarnya orang kalau mendengar motivasi untuk kaya, orang kan terbangkitkan orang pe emosi jiwa tuh, men. Ada ingin kaya? Iya, ada yang ring di MLM. Ingin kaya, ingin sukses di usia muda, jangan dengarkan orang yang berkata seperti ini. Apa, Pak? Dia buat dia nak kaya gitu. Yang mahal sebenarnya kesehatan, apalagi sekarang kan sakit. Kesehatan itu mahal, men. Siapa bilang kesehatan mahal? Yang mahal itu sakit ya. Soalnya sakit jantung. mahal dari berobat. Kalau saya aja keluar duit apa-apa. Kalau sehat saya di rumah-rumah terus, tidak keluar doang, cuma ada sakit. Berterang saya di Baru memang nih kata-kata motivasi untuk menjadi kaya ini menurut kita sangat tidak mendidik dan ada orang bilang kata di keluarga Cemara Tartamboni harta yang paling berharga adalah keluarga. Ini betul sih, cuma kurang lengkap. Di pelengkap harusnya harta yang paling berharga adalah keluarga Bill Gates. Sungguh berharga. Kita kan waktu belum kerja berharga. pernah ikut seminar begitu no. Dia bilang saya sukses, saya pasti sukses tuh, saya kaya, saya bisa. Begitu itu orang pernah. Baru pas pulang rumah, nanda. pernah kok itu tuh hari pernah tiap bangun pagi kita bilang tapi dalam hati, no, saya sukses, saya kaya, sampai semua tidur ulang. Enak kaya. Bagaimana mau kaya, Pak? Di rumah terus bilang begitu. Tidak ada pergerakan dalam kehidupan. Cuma memang saya orang masih lumayan senang dan hidup di Indonesia. Walaupun kadang saya orang pemasukan sedikit, ya orang masih ada lah, masih tercukupi lah dalam di Iya, Indonesia masih negara yang sekarang kan Indonesia bukan negara Berkembang. negara tuh hari kan Iya, enggak. Baru-baru ini Amerika itu hapus Indonesia dari daftar negara Oh, iya. berkembang. Iya. Itu baru tahu. negara apa tuh sekarang?
Negara Indonesia. Negara Kesatuan Bukan. Nah, pokoknya yang kita tahu itu negara Indonesia kalau tidak salah ini ya, teman-teman boleh. Ini kok tong tim riset punya tidak ada tuh. Ada people di rokok. Ngana belum cari di Google. Tim apa? Tim kata Indonesia kata Amerika hapus dari daftar negara berkembang. Jadi masuk naik ke jadi negara maju. Siapa masih banyak orang kalau mau bandingkan masih banyak negara-negara miskin. Nah. Oh iya. Orang teh masih lumayan negara yang cukup maju tuh sebenarnya. Iya sih. Nah, Negara iya. yang bertumbuh dong. Pas ini kenapa tong tim riset coba le. Nah, kenapa besok kasih apa kita? Bilang jo jaringan baru jadi. Riset aku baru tarif fresh goblok. So keluar baloding nih. Besok kasih paket ini menarik sekali di artikel man. Uang Rp1 ya? Satu rupiah. Satu Sa. rupiah. Sa. Oh, berarti berguna dong tadi yang Iya, iya. yang sa tadi. Sa. Yang sa. Ada peri soalnya. Uang Rp1 enggak deng, salah. Ada pejuta itu atas pati. Uang. Maaf guys. Uang Rp1 bisa beli ini di 5 negara termiskin di dunia. Cuma dengan 1 juta dah. Nah, kalau 1 juta di sini boleh beli apa kira-kira? BO, open BO. Bisa 1 juta di Manado, beli handphone kadang nggak sampai. Sekarang kan ada handphone 1 juta. Iya, maunya 1 juta. 1 juta yang kali Masih sedikit cuma sebenarnya. untuk 4 orang makan deh kalau kayak salah. Kalau sudah di Manado sekarang. Paling standar cuma dapat velg trali. Ban coblas nggak ada pemuka belakang. Bukan belakang. Itu pun pasang sendiri ya. Kalau sama pasang peroda tambah 80.000. Ya lumayan tuh, lumayan. Lumayan. Iya. Ini dong. Maksudnya kalaupun ada barang-barang yang terdapat, barang-barang yang terdapat dari harga 1 juta itu barang-barang yang prestisius. Iya. Dan DP nilai jual memang tinggi tuh. Ternyata ini. Uang Rp1 juta bisa beli ini di 5 negara termiskin di dunia. Apa saja? Di Afrika Tengah dengan uang Rp1 juta Anda bisa membeli 80 granat. Kalaupun ada bro. Kalaupun orang lagi di Afrika, kalaupun lagi ada 1 juta, kenapa harus beli granat? Iya dong. Di sana Harga sebuah granat di Afrika Tengah hanya sebesar 12.500. Ih, 12.000. Nah, harga kuota 10.000 itu. Mending beli granat daripada pulsa 20. iya, maksudnya kalau sama yang di sana ada uang kaget, kung dapat 1 juta, yang mungkin orang pergi beli granat. Iya, pasti beli sembako. Mungkin Iya. Enggak ada, pasti dong beli granat itu karena kaget. Iya sih. uang kakek. Mungkin mama di Afrika itu kalau udah suruh repi anak tuh ke warung. Dek belakang garam dang 1 dengan granat 7. Granat jadi tersisa. Kebetulan Saya beli granat. DP sisa beli apa Jo, Dek? Granat Jo. beli granat. 12.500. Harga petasan mati 12.500. tuh ini. Granat harga 12.500. Dari kalau tahun baru ya lebar-lebar granat. Semudah itu, men. Ada lagi? Di India Rp1 juta bisa membeli 76 karton susu sapi dan 38 lusin telur. Nah, mau saya kenapa? 40. Tidak terlalu penting ya. Lumayan itu di India boleh beli sapi India ya. Kapan lagi sapi boleh beli India? Oh ya, di India ada tuh uang Rp1 juta bisa membeli Shah Rukh Khan. Aduh. Nanda. Tidak. Tidak. Hei, negara apa ini? Ada satu negara dengan nama Sierra Leone. Oh, ada siapa itu yang tinggal ngapain tamang tuh hari? Men lebih terkenal si Aus tuh. Di negara Sierra Leone ini Sierra Leone. 1 juta bisa membeli lebih dari 760 liter air bersih. Waduh. Nggak ada orang air bersih di Danau Tondano susah di sana. Air bersih. Aku aja pakai bacebo. 1 juta berarti boleh bikin kolam ya? Air bersih, bro. Iya, masa pakai. Tadi orang bicara tentang upah minimum provinsi UMP atau pegawai, pokoknya itulah. Berapa di mana tuh? 3 juta 3 juta sekian. Banyak tuh, hampir 4 juta. Nggak tahu di Sierra Leone Ya, berapa? upah buruh atau pekerja kasar di Sierra Leone hanya berkisar Rp600 per jam. Warnet itu jadi 15.000, bro. Dia kerja 1 jam, 1 jam dia kerja, dia aus, dia belakang aku kelas 500, tinggal 100. Kan bro, tidak mungkin kan dia kerja buruh 1 jam di Sierra Leone, beli aqua di Indonesia. Kenapa mesti aqua, bro? Di sana mungkin ada DP apa air mineral yang murah, apa DP nama Naforto, kayaknya aqua juga tuh. Aqua kan di Indonesia, bro. Sierra Leone. Pakai Indonesia. Ada lagi Ces. Coba dong. Tadi nggak bilang 1 juta boleh makan berapa orang? Ampal lah kalau di Berapa Indonesia. orang? Di Afghanistan Oh, ini.
Uang 1 juta rupiah bisa digunakan untuk 20 orang makan di restoran. Ih, 20 orang gila banyak sih. Murah Boleh sih. sih di Indonesia. Boleh Pak Tante Indri? Boleh itu dapat 20 orang, 12.000 dari satu porsi. Iya sih. Maksudnya secara makan sih kalau 20 orang lumayan hemat sih 1 juta. 1 juta iya. Iya, maksudnya kau restoran dang. Maksudnya. Iya, restoran. Ada kan restoran di Afghanistan ada? Afghanistan kan ada restoran, tapi di luar tang. Ada perang, restoran. Masih buka. Ada le atau habis kuota. Tong tim riset tapi beli rokok ulang. Ya, jadi ya maksudnya kalau berat sih misalnya kalau di negara-negara lain. Jadi orang masih bersyukur lah ya. Iya. Masih bersyukur Indonesia tuh orang setidaknya 1 juta dapat rasa bagaimana ya? Banyak Di sana sih. rasa banyak sekali. Itu rasa Di salah satu negara di Afrika Timur, di Somalia, uang dijual di pasar. Wadaw. Tunggu. Jadi orang mau beli doe deng tomat. Ci, doi 5.000 berapa kan? 3 biji tomat warna apa, Ci? Putar. Cici, doi 5.000 berapa ya? 6.500. Aduh, sama 5.000. Kalau nggak ada beli 2, 11.000. Sepela tukar dijual. Mereka maksud bego itu maksud. Jadi selain negara termiskin, di Indonesia sekarang lagi ngehits lagi ini cashless. Oh, cashless society. Cashless Masyarakat society. tanpa uang cash. Tanpa uang cash sama. Mending sekarang kita tanpa uang cash. Iya sih. Tanpa uang digital juga. Ada doi. Memang sudah doi memang. Sekarang kan pemerintah siapkan itu platform-platform dengan aplikasi-aplikasi lagi yang boleh menyediakan platform itu uang digital. Jadi tidak perlu ada orang tidak perlu bawa doi cash nang. Sebenarnya ada OVO, ada GoPay. Dana, GoPay. Dana. Kita pakai Dana. Nah, kita Orang pakai tidur OVO. Ada isi. Kita pakai OVO Pak Tantas Tin nggak boleh. Jadi cashless itu orang ke mana-mana sebenarnya perlu bawa uang tunai kan. Saya perlu uang tunai. Iya. Berarti orang boleh terapkan, yang penting ada tamang banyak doi. Ini termasuk cashless tuh. Itu termasuk cashless. Pakai julungan apa? Cashless itu. Bro, kita kok ada berlakukan cashless ini? Ih, maksudnya apa? Anaknya doi cash. Tapi maksudnya ente bayarkan dulu. Nanti Anjuran pemerintah. Anjuran pemerintah. Nggak patuh leh. Bilang bukan negara yang bukan Ada negara posisi yang positif baik. ini, ada posisi positif. Orang nggak perlu ciri akang doi. Iya, ciri kan kartu. Dengan kartu Sama iyo. DP siksa. Kecuali untuk GoPay no. Ciri akan handphone. Gila. Lebih berat gitu keren. Jadi agak Mas Gojek. Aduh. Tidak ada inti poin. Men jam 11 men. Iya, dia kan memang turun di aplikasi dia batas cuma 1 jam. Karena narasumber le mau pulang Bitung. Iya. Lu mau pulang Bitung. Jadi DP inti di inflasi ini walaupun tidak inflasi Tidak apa. baik. Sama masalah sama keuangan sekali. lah. Iya. Orang masih setidaknya masih boleh bersyukur dengan Iya. orang keadaan Indonesia sekarang yang dorang tinggal dah bilang oh rupiah anjlok begitu nah. Ternyata orang cukup berkembang dibanding negara-negara lain. Di bagian Asia. Orang masih boleh makan. Tamang-tamang di Kenya. Ya ada makan. Ibadah kolom Ya, dapat DPNG. makanan, dapat tanah. Makanya orang bersyukur ya Jadi masih. terima kasih buat Aldo yang sosok Ya. menyempatkan Thank you. join Petorang P. Thank you Aldo. Thank you. Tetap semangat untuk pegadaian. Ya, tentu saja. Aldo work from Atau mau home. promosi? Jadi mengenai inflasi ini, jadi orang dari Pegadaian sebenarnya ada satu platform for tamang-tamang muda yang ingin berinvestasi itu dengan membeli emas secara suka-suka yang namanya tabungan emas Pegadaian. Jadi Itu dengan udah taruh harga di tisu toilet. Ya? nah, dengan harga sekedarnya orang boleh mau beli dengan cara yang mudah dan gampang. Kita sudah tuh Sudah. Boleh langsung ke semua outlet Outlet Pegadaian. Pegadaian di seluruh Langsung Indonesia. Mar lebih bagus di Bitung. Iya, Bagus gitu. Jadi sekali lagi terima kasih for Aldo yang so join dengan orang di podcast Keberatan Podcast di episode yang kedua dengan judul inflasi. Jangan lupa juga bahwa ini Torang P Podcast episode Iya, pertama jangan yang lupa. so tayang dan juga Torang P episode 0 kurikulum vitae dan sekali lagi Torang info pengoni Torang P Podcast ini weekly podcast. Jadi Yes. setiap pekan akan Torang upload di Ya. beberapa platform, ada di Spotify dan di Instagram TV-nya @standupindo_mdo dan juga di Anchor FM. Ya. Jadi teman-teman boleh iya. follow semua Torang P platform
For teman-teman juga yang punya saran topik yang akan Iya. orang bahas, usahakan saran-saran yang berat, fisika, kuantum. Iya sih. Nah, pokoknya sudah. Yang penting begitulah. Anda semua cabut, semua lebih pulang. Analis sama Bali Bitung. Semua dihitung dia. Jadi orang semua sudahi dan thank you for teman-teman yang sudah dengar. Assalamualaikum. Selamat malam. Cabut. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Saya DP nama Tap Aldo. Selamat Cabut, subuh. cabut.